ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria dan menimba air. Kata Yesus padanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Kata perempuan Samaria itu padanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum padaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus padanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan padamu air hidup." Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini sangat amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus padanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu padanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus padanya, "Pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus padanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, nyata sekarang engkau padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah." Kata Yesus padanya, Percayalah padaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu padanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu pada kami." Kata Yesus padanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang engkau kendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan pertempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu murid-murid itu berkata seorang pada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu padanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama
bersukacita, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota percaya padanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta padanya supaya ia tinggal dengan mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum Bishem Hamashiach. Kita mengucapkan terima kasih pada saat ini. Kita kedatangan tamu. Satu adalah Mas Michael, yaitu putra daripada Dr. Sandi. Yang kedua adalah yang lama saya berdoa untuk ke Kediri, ada ke sini. Rupanya Tuhan mengirim Mas Yuda, walaupun baru kenal tentang otot, beliau dari Kediri datang ke sini ingin mengerti bagaimana otot. Beliau dapat informasi dari Mas Teo yang ada di Jogja, dan Mas Teo itu adalah bagian daripada pembelajaran di komunitas Dana Suci Petrus di Semarang. Saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang senantiasa mencari, dan mencari. Apa yang dicari? Yang dicari adalah kedalaman kalbu, pembersihan nos. Karena ini adalah merupakan suatu landasan kita untuk mendapatkan kesempurnaan, kesucian, dan perbaikan kehidupan. Jadi kalau demikian, di dalam hidup Kristen tidak cukup hanya memuaskan otak, tetapi juga melenturkan kalbu, pikiran, dan batin. Karena kalbu inilah yang menjadikan kita layak, yang menjadikan kita berubah, yang menjadikan kita berpikir bening ketika kita melangkah pada ranah metafisika. Karena apa? Karena berbicara Allah, itu kita harus hati-hati bahwa kita perlu persiapan kalbu. Kita perlu pembersihan nos. Sehingga dengan demikian kita akan bersifat polite ketika kita menyebut nama Allah. Di dalam bacaan tadi, kita melihat ada perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria ini adalah merupakan keturunan daripada bangsa Filistin. Ya, di mana orang-orang ini sangat dibenci oleh orang Yahudi. Tidak ada kontak, tidak ada tegur sapa, karena dianggap bahwa orang Samaria ini adalah orang yang betul-betul tidak the real Jews. Jadi orang campuran, katakan orang kacangan. Kalau dalam istilah kita ampiang. Ya. Jadi ampiang ini tidak bisa bergaul dengan orang
bahwa ketika Yesus merasa haus, ingin melepaskan dahaganya, dia datang ke perempuan Samaria dan meminta air. Sikap yang dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan Samaria ini menunjuk pada artian bahwa dia telah merontokkan tembok pemisah. Bukankah ini adalah merupakan suatu isyarat bahwa sebagai gereja itu tidak ada tembok pemisah warna kulit, warna budaya, warna bahasa tidaklah menjadi penghalang untuk menjadi bagian di dalam gereja. Bagaimana mungkin seorang Yahudi meminta air kepada orang Samaria? Ini adalah merupakan kata-kata yang aneh yang diungkapkan oleh perempuan Samaria yang menurut adat Yahudi dikatakan atau adat mengatakan bahwa ini namanya botini. Di dalam Alkitab dikatakan perempuan Samaria itu namanya siapa? Tapi tradisi mengungkapkan bahwa ini adalah botini. Ya, memberi air dan meminta air. Apa? Kalau kamu memberikan air kepadaku, aku akan memberikan air yang menjadikan kamu itu tidak haus untuk selama-lamanya. Dan bahkan di dalam kalbumu ini akan menyalurkan aliran air hidup. Nah, air ini adalah bayang samar tentang roh yang adalah prinsip hidup. Dengan adanya roh itu masuk di dalam kalbu manusia melalui energisnya, menjadikan manusia itu terkontrol, manusia itu dituntun, manusia itu dibawa kepada jalan-jalan ilahi, sehingga dengan demikian manusia itu akan membuahkan di dalam kalbunya sikap-sikap bajik, baik kata-katanya, baik cara berpikirnya, baik kehendaknya, semua akan merefleksikan apa yang ada di dalam diri Allah. Nah, ini akan menempatkan kita memang sebagai image of the image, gambar daripada sang gambar. Bersihnya kalbu dan bersihnya nos menjadikan orang ini akan mengetahui secara jelas siapakah Allah. Walaupun secara esensi tidak ada seorang pun yang tahu tentang Allah. Tetapi dengan perenungan yang mendalam karena kalbu yang suci, nus yang wening, menjadikan mereka mengerti akan sentuhan Allah di dalam hidupnya. Sehingga menyebut Allah itu suci, menyebut Allah bijaksana, menyebut Allah tidak pernah meninggalkan kita, menyebut Allah itu mulia. Nah, itu terjadi karena sentuhan di kalbu oleh Allah dalam rohnya, sehingga mereka bisa merasakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Karena itu ketika dia ditanya tentang bagaimana kamu menyembah, nenek moyangku menyembah di Yerusalem dan di Gunung Gerazim. Tapi katakan penyembah yang benar adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud ini? Apakah itu menunjuk kepada bahasa lidah yang sering didengung-dengungkan oleh tangga sebelah? Tidak. Itu tidak ada kait dengan bahasa lidah. Tetapi itu adalah kait-mengkait dengan penyembahan batin berdasarkan wahyu yang benar
benar di dalam Kristus. Berarti kalau demikian, kamu sudah ada di depanku. Ya akulah yang kamu cari. Jadi kalau ini dikaitkan dengan bahasa lidah, tidak kena. Ini adalah penyembahan batin untuk menyatukan diri kita dengan Allah yang adalah berdasarkan wahyu yang ada. Jadi kalau demikian, bersihnya kalbu, weningnya pikiran di dalam membayangkan Allah menjadikan kita takut di dalam hidup kita ini. Akhirnya sebagai akibat kita berusaha untuk berlaku benar, berkata benar, berkehendak benar, dan menjadikan hidup kita ini sebagai refleksi pantul dari kehidupan Allah. Inilah yang membuat mengapa gereja yang mengerti dan tenggelam di dalam ranah sakramen itu selalu memperhatikan orang lain. Tadi katakan untuk berbagi dan kepada orang lain dan jemaat yang membutuhkan. Ini adalah merupakan wujud daripada ortopraksia. Nah, ortopraksia ini terjadi di dalam kehidupan Kristen. Kalau akidahnya benar, ortolatrianya benar, baru tindakannya itu benar. Ini tiga hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi satu sama lain saling terkait. Nah, kehidupan orang Kristen, sebagaimana di dalam bacaan ini, memberikan suatu pengertian pada kita bahwa kehidupan ini bukan untuk mencari harta benda, tetapi untuk mencari kebersihan batin. Maka dikatakan, kumpulkanlah harta di surga, ingat dan karat tidak bisa merusakkannya, dan pencuri tidak bisa mencurinya. Artinya bahwa Allah menginginkan kita ini kaya batin, kaya hati, sehingga dengan demikian dalam keadaan apapun tidak akan terbesit di dalam kehidupan kita untuk meninggalkan Allah. Karena apa? Karena Allah adalah merupakan suatu kekuatan dan sumber dari segala kebajikan. Karena itu jika seseorang ini menjadi orang percaya tidak bajik, tidak suci, tidak baik, maka ada pertanyaan, sudahkah kita menyatu dengan Kristus? Sudahkah kita masuk dalam kehidupan Kristus seperti halnya yang dikatakan pada waktu kita baptisan? Kalau kita memang sudah menyatu, maka implementasi di dalam kehidupan kita akan baik dalam kata-kata, dalam berpikir, dalam bertindak. Karena kehidupan manusia adalah kehidupan yang merefleksikan Allah di dalam hidup. Karena itulah, teruslah hidup dalam kesucian, hidup dalam kesederhanaan, dan kejujuran di hadapan Allah. Karena itulah harapan kita, keselamatan kita, dan benteng hidup kita yang membawa kita pada pemahaman. Sebagai prinsip dalam kehidupan kita, jangan pernah kendor untuk berbuat baik, karena berbuat baik adalah kunci kita masuk di dalam kehidupan Allah. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, Tuhan